Menurut kalian, siapa pemain terbaik sepanjang masa di Piala Dunia? Ronaldo, Pele, Messi, atau bahkan Maradona? Namun, saya yakin kalian tidak ada yang memikirkan Miroslav Klose, sang juara dunia, pencetak gol terbanyak, dan bahkan peraih penghargaan Footballer of the Years. Banyak orang berkata jika karir klubnya tidak begitu cemerlang, siapapun yang melihatnya bermain akan menganggapnya sebagai striker yang sangat biasa, tidak cepat, tidak terampil, tidak bisa menggiring bola, bahkan tidak ada yang spesial. Namun, Klose menikmati karir klub yang gemilang, meraih 2 gelar Bundesliga, 2 trofi di FB Pokal, dan Coppa Italia. Namun, warisan Klose yang abadi tercipta saat dia bermain untuk tim nasional. Klose bukanlah sosok yang tampil mencolok dengan trik-trik rumit atau akselerasi luar biasa. Dia bukan pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dengan sekejap, seperti Ronaldo maupun Pele. Namun Klose memiliki satu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yaitu konsistensi. Kehebatan Klose terletak pada kemampuannya untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak pemain meskipun dengan segala keterampilan teknis mereka. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi simbol ketekunan dan keuletan, mencetak gol demi gol meskipun jarang mendapat sorotan atau pujian yang setara dengan para bintang lain. Mungkin gol-gol Klose memang tidak ada yang spesial bagi sebagian orang, namun jumlah dan dampaknya dalam sejarah Piala Dunia tidak bisa disangkal. Dia menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia hingga saat ini dengan total 16 gol dalam 24 pertandingan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan kisah dari Klose? Siapkan kopi kalian dan inilah Miroslav Klose, seorang mantan tukang kayu yang berhasil dalam dunia sepak bola profesional. That's a wonderful ball and now a real chance for a fourth. Klose! Miroslav Marian Klose lahir 9 Juni 1978 di Opole, Polandia. Kedua orang tuanya adalah atlet profesional. Ayahnya, Joseph Klose, juga seorang pemain sepak bola profesional yang bermain untuk Odra Opole sebelum meninggalkan Polandia pada tahun 1978 untuk bermain dengan klub Prancis Auxerre. Ibunya, Barbara Jess, adalah anggota tim nasional bola tangan wanita Polandia. Sebagai etnik Jerman dan bangsa Jerman, Joseph Klose adalah seorang imigran yang keluarganya tetap tinggal ketika Silesia diserahkan ke Polandia setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, pada tahun 1986, ketika dia pindah ke Jerman pada usia 8 tahun, dia hanya bisa mengucapkan 2 kata dalam bahasa Jerman, ja dan danke. Seperti yang kalian bisa bayangkan, dia sangat kesulitan untuk berteman, hingga akhirnya dia mulai bermain sepak bola. Saat berusia 9 tahun, ia lantas bergabung dengan klub lokal SG Baublah di Delkov. Di klub juniornya tersebut, ia bermain selama 11 tahun, 1987 hingga 1998. Klose pernah berkata, olahraga ini adalah satu-satunya hal yang membuat saya merasa diterima. Ini adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak lain tidak peduli dari mana saya berasal. Saya adalah yang terbaik, jadi saya selalu menjadi orang pertama yang dipilih. Karir profesionalnya dimulai saat ia berusia 20 tahun. Saat itu, Klose juga berprofesi sebagai tukang kayu. Dan meskipun ini merupakan transfer pertamanya, dia hanya bergabung dengan tim cadangan FC Homburg yang saat itu bermain di Liga Regional. Meskipun dengan segala rintangan yang ia hadapi, sebelum musim pertamanya di Homburg berakhir, Klose tidak hanya dipromosikan ke tim utama, tetapi seorang mencari bakat dari FC Kaiserslautern kebetulan datang menonton salah satu pertandingan mereka. Saat itu, Kaiserslautern adalah salah satu tim terbaik di negara ini. Tetapi entah apa yang dilihat oleh pencari bakat tersebut, karena pada hari itu dia mendekati Klose dan langsung menandatanganinya. Jelas, begitu dia berada di Kaiserslautern pada 1999, sangat sulit untuk Klose mendapatkan perhatian dari pelatih, dan mereka langsung mengirimnya ke tim B. Tapi lagi-lagi sebelum musim debutnya berakhir, entah bagaimana dia sudah berhasil meyakinkan pelatih Otto Rehhagel untuk tidak hanya mempromosikan dia ke tim utama, tetapi juga memainkan dia di Bundesliga. Ingat, hanya setahun setengah sebelumnya dia bahkan tidak bisa lolos di divisi ketiga. Akhirnya, pada musim keduanya, Klose sudah mulai mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Piala UEFA. Dan tentunya dia memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan membawa timnya ke semifinal dengan total 7 kontribusi gol, jauh lebih banyak daripada pemain lainnya di skuad, menjadikannya favorit mutlak bagi para penggemar. Di 67 pertandingan pertamanya,
Klose telah mencetak 33 gol dan berhasil mendapat posisi reguler di skuad utama FC Kaiserslautern. Bahkan di tengah musim, dia sudah cukup mencuri perhatian sehingga pelatih timnas Polandia datang ke rumahnya untuk memintanya bergabung. Namun, dia tetap teguh mengatakan kepada media, "Saya memiliki paspor Jerman dan saya percaya cepat atau lambat Rudi Völler akan memanggil saya." Dan memang, 2 bulan kemudian dia sudah mencetak gol pada debutnya untuk timnas. Setelah hanya beberapa penampilan dengan Piala Dunia 2002 yang semakin dekat, Klose semakin berkembang. 20 kontribusi gol dalam 20 pertandingan liga terakhir musim itu, serta sebuah hat-trick untuk Jerman di Liga Persahabatan terakhir sebelum turnamen. Begitu Piala Dunia dimulai, Rudi Völler tidak ragu lagi meskipun ada nama-nama seperti Olivier Bierhoff dan Carsten Janker dalam tim. Dan setelah kekecewaan di Piala Eropa tahun 2000, Klose lah yang dipercaya untuk memulai di lini depan, dan pilihan itu terbukti sangat tepat. Pada pertandingan Piala Dunia pertamanya, Klose langsung mencetak hat-trick saat mengalahkan Arab Saudi 8-0, membantu timnya meraih kemenangan terbesar dalam Piala Dunia sejak 1974. Di pertandingan kedua saat melawan Irlandia dengan skor akhir 1-1, dia mencetak satu-satunya gol bagi tim. Dan untuk menutup fase grup, dia memberikan assist untuk gol pembuka melawan Kamerun yang diperkuat Eto'o. Meskipun setelah itu, Klose sedikit lebih tenang dan tidak mencetak gol lagi sepanjang turnamen, Jerman tetap melaju ke final, di mana sayangnya mereka harus puas dengan medali perak. Sementara Klose harus puas dengan sepatu perak karena Ronaldo berhasil merebut penghargaan itu. Namun, jika kebanyakan orang mengira bahwa setelah lonjakan karir yang tak terduga itu, Klose akan merasa puas dengan apa yang telah ia capai, mereka salah. Justru, kekalahan di final itu menumbuhkan rasa lapar yang tidak terpuaskan dalam dirinya. Tetapi, tak lama setelah itu, semua mulai berantakan. Situasi di Kaiserslautern sangat sulit. Hanya 2 bulan setelah Piala Dunia, mereka mengalami masalah keuangan yang begitu parah sehingga mereka terpaksa menjual hak transfer Klose ke sebuah perusahaan taruhan. Selama 2 tahun berikutnya, meskipun Klose berusaha keras untuk menyelamatkan tim, Kaiserslautern terus terpuruk di papan bawah. Bahkan, sempat mendapat pengurangan poin karena masalah keuangan mereka. Pada 2004, dengan cedera lutut yang semakin memperburuk kondisinya dan setelah kehilangan tempat di starting 11 timnas, Klose mulai merasakan bahwa mungkin sudah saatnya untuk mencari tantangan baru. Ketika Werder Bremen, sang juara bertahan, datang untuk merekrut Klose sebagai striker bintang baru mereka dengan mahar 5 juta euro, keputusan itu menjadi titik balik baginya. Perjalanan ke Bremen bukan hanya menawarkan stabilitas klub, tetapi juga kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi sebagai pemain. Dan tentu saja, mendekatkan dirinya pada ambisinya meraih gelar juara dunia. Sebelum debut di Bremen, Klose mentas di Euro 2004. Klose bermain sebagai pemain pengganti di 2 pertandingan, yaitu melawan Latvia dan Ceko. Namun, Klose tidak mampu mencetak gol dan Jerman harus tersingkir sejak babak pertama. Hal ini disebabkan karena tubuh Klose belum sepenuhnya bugar setelah sembuh dari cedera lutut. Setelah kekalahan di Euro 2004, Klose mendarat di Bremen dan segalanya berubah. Bersama dengan tim yang sangat solid, Klose kembali menunjukkan kualitasnya, menjadi salah satu striker terbaik di Bundesliga dan semakin mendekatkan dirinya pada masa depan yang penuh harapan, baik untuk klub maupun untuk timnas Jerman. Di tahun 2005, ada momen di mana Klose bisa dibilang sebagai salah satu pemain paling fire di lapangan hijau. Saat melawan Arminia Bielefeld, dia menolak mengambil penalti untuk klubnya ketika wasit salah mengambil keputusan. Tetapi, meskipun prestasi klubnya terus menanjak, hasrat Klose untuk meraih Piala Dunia tetap menjadi motivasi utama dalam hidupnya. Di Piala Dunia 2006, yang kala itu digelar di Jerman, Klose diduetkan dengan Lukas Podolski. Ia sukses menjadi penyerang yang membuat lini bertahan tim-tim lawan ketakutan. Di laga pembuka saat melawan Costa Rica, Klose mencetak 2 gol dan saat melawan Ekuador, dirinya juga mencatatkan namanya di papan skor 2 kali. Di babak perempat final melawan Argentina, Klose kembali mencetak gol dan Jerman berhasil lolos ke semifinal melalui adu penalti. Sayangnya, dia gagal mengantarkan Jerman meraih gelar Piala Dunia 2006 sebab Der Panzer harus kandas di semifinal usai dikalahkan Italia. Musim berkesan di Bremen terjadi pada 2006-2007. Ya, ini adalah musim terakhir Klose di klub tersebut. Klose memulai segalanya dengan memenangkan trofi pertamanya di FB Pokal. Kemudian kembali bersinar di Piala UEFA, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist melawan AZ Alkmaar yang membawa Bremen ke semifinal.
Namun yang paling menonjol adalah perubahan besar dalam permainan Klose. Dia akhirnya menjadi pemimpin dalam daftar pemberi assist di liga. Sebuah pencapaian yang sangat berbeda dari persepsi yang kini dimiliki para penggemarnya. Dengan total 16 assist, jumlah terbanyak sejak 1993. Hal ini membuat Bayern Munchen tertarik untuk merekrutnya. Kala itu, Klose pindah dengan biaya transfer 15 juta euro dengan menandatangani kontrak selama 4 tahun. Dia tiba bersamaan dengan Frank Ribery dan Luca Toni. Ketiganya tinggal di hotel yang sama selama beberapa bulan. Dengan 3 pemain yang berbicara bahasa berbeda dan berasal dari budaya yang berbeda, mereka kesulitan untuk memutuskan hal-hal sederhana seperti kapan makan dan di mana ia duduk. Mungkin sebagian banyak orang menganggap transfer ini sebagai langkah tercepat seorang pemain untuk meraih trofi. Apalagi karena saga transfer ini cukup kontroversial dan merusak warisan Klose di Bremen. Namun, pada kenyataannya, musim itu, 2006-2007, Bayern Munchen tidak begitu gemilang. Bahkan mereka hanya finish dengan peringkat keempat, terburuk dalam lebih 1 dekade, tertinggal 6 poin dari Bremen, tim yang pernah diperkuat Klose. Mereka bahkan tidak mendapatkan tempat di Liga Champions. Saat itu, Bayern mungkin membutuhkan Klose lebih daripada Klose membutuhkan mereka. Musim pertamanya di Bayern pada tahun 2007-2008, Klose kembali menunjukkan kualitasnya meskipun sempat melambat di liga setelah awal yang luar biasa dengan 13 kontribusi gol dalam 8 pertandingan pertama di semua kompetisi lainnya. Dia tetap luar biasa. Klose memainkan peran besar dalam perjalanan semifinal Piala UEFA sebelum kalah dari Zenit Saint Petersburg dengan agregat 5-1. Klose juga menjadi salah satu alasan utama mengapa Bayern bisa meraih gelar ganda, yakni memuncaki klasemen Bundesliga dan di FB Pokal. Ia mencetak gol dan memberikan assist di setiap putaran hingga final. Pada akhirnya, Klose menyelesaikan musim debutnya di klub dengan 33 kontribusi gol. Kemudian harus berjuang melalui cedera pinggul dan bahkan patah hidung menjelang akhir tahun. Namun, itu tidak menghalanginya untuk tampil di Piala Eropa 2008. Di mana Jerman berusaha mengakhiri apa yang perlahan menjadi warisan kegagalan di kompetisi paling bergengsi di Eropa. Klose memastikan dirinya menjadi pemain yang mengambil inisiatif, memberikan assist untuk kedua gol dalam pertandingan pembukaan mereka melawan Polandia, dan kemudian tampil krusial di babak knockout. Mencetak gol di kedua pertandingan saat Jerman dengan susah payah mengalahkan Portugal dan Turki untuk melaju ke final. Namun, lagi-lagi Klose harus puas dengan medali perak saat kalah dari Spanyol dengan skor 0-1. Pada titik ini, saya yakin kalian mulai melihat pola yang terbentuk. Tak heran jika Klose menjadi begitu terobsesi untuk meraih medali emas sebelum pensiun, dan dia sudah berusia 31 tahun saat itu. Dia tahu usia akan mulai menghalangi karirnya. Musim 2008-2009, kurang dari 2 bulan setelah final melawan Spanyol, pada 15 Agustus 2008, dalam pertandingan melawan Hamburg, Klose ditarik keluar dengan 10 menit tersisa agar seorang pemain berusia 19 tahun bisa menjalani debutnya untuk Bayern. Anak muda itu adalah Thomas Müller. Di mata banyak orang, dia adalah versi Klose yang lebih baik dan lebih halus. Meskipun secara individu, Klose masih mengalami musim yang positif dengan berkontribusi mencatatkan 30 gol dan mencetak gol melawan setiap tim yang dihadapinya di Liga Champions. Namun, sebelum tahun berakhir, Klose mengalami cedera ligamen di pergelangan kakinya. Selama ketidakhadirannya, Bayern kehilangan 3 pertandingan penting yang memungkinkan Wolfsburg merebut gelar Liga di menit terakhir dan tersingkir di Liga Champions. Di tengah kekecewaan ini, langkah-langkah untuk membangun kembali tim mulai diterapkan. Pada musim 2009-2010, Van Gaal dipekerjakan sebagai manajer baru Bayern Munchen dan Müller mengambil peran besar di tim. Sementara waktu bermain Klose dan Luca Toni sangat berkurang. Dan jika ada harapan staf akan mempertimbangkan kembali keputusan ini, semuanya hancur ketika performa Klose turun drastis, hanya mencetak 6 gol sepanjang musim. Sementara para pemain baru memimpin Bayern meraih gelar ganda domestik dan final Liga Champions. Sementara, seperti yang mereka katakan, masa depan telah tiba. Namun, terlepas dari apakah itu keberuntungan atau bukan, begitu Piala Dunia 2010 dimulai, Joachim Löw tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki perasaan yang baik tentang Klose. Sementara Klose sendiri tidak menghindar dari sorotan media dengan berani mengumumkan sebelum turnamen bahwa dia berencana untuk mencetak setidaknya 5 gol yang akan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi tersebut. Segalanya dimulai dengan baik, dengan Klose sekali lagi mencetak gol pertamanya hanya 26 menit setelah turnamen dimulai saat mengalahkan Australia 4-0.
Namun, di pertandingan kedua saat menghadapi Serbia, dia mendapatkan kartu merah, diusir keluar lapangan, dan dihukum untuk absen di pertandingan berikutnya. Kehilangan 2 peluang besar untuk menambah golnya. Tetapi, sekali lagi, itu tidak menjadi masalah bagi Klose. Dia kembali ke skuad melawan Inggris dan mencetak gol pembuka, membawa Jerman ke perempat final, di mana dia mencetak 2 gol melawan Argentina yang kala itu diperkuat Messi, yang berarti dia kini hanya tinggal 1 gol lagi untuk memecahkan rekor. Tapi kemudian, gol itu tidak kunjung datang, di mana Spanyol mengalahkan mereka lagi di final dengan skor 0-1. Dan kemudian Klose harus duduk di bangku cadangan pada pertandingan perebutan tempat ketiga saat Jerman menang 3-2 atas Uruguay. Menyaksikan dari sisi lapangan saat Müller mencetak gol kelimanya, melewati Klose dan meraih sepatu emas. Meskipun Klose bukan tipe orang yang suka mengeluh, dalam wawancara pertamanya setelah turnamen, kalian bisa merasakan dari kata-katanya bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia mengatakan, "Saya merasakan sedikit penyesalan. Saya rasa saya tidak akan pernah bermain di Piala Dunia lagi." Dengan menempatkan Klose di bangku cadangan pada pertandingan terakhir itu, rasanya seperti Joachim Löw menghalangi Klose untuk memenuhi warisannya. Namun, jika kita lihat sekarang, keputusan itu ternyata yang terbaik. Dengan 4 medali di kantongnya namun tanpa satupun emas, jika Klose tidak mengejar rekor tersebut, mungkin itu akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Namun, rasa pengkhianatan itu justru mendorongnya untuk berjuang lebih keras. Musim 2010-2011 adalah musim terakhirnya bersama di Rotten. Klose harus berjuang dengan cedera rusuk dan otot robek. Bahkan, dia tampil begitu buruk dan Bayern Munchen akhirnya melepaskannya ke Lazio pada Juli 2011. Lazio mengontrak Klose dengan status bebas transfer dalam durasi 3 tahun. Momen paling diingat di Lazio terjadi pada 16 Oktober 2011. Klose mencetak gol pada menit ke-93 yang memenangkan Lazio 2-1 di partai derby Roma. Namun, laga tersebut dinodai oleh ulah sebagian fans Lazio yang dianggap radikal, memasang poster yang diadopsi dari moto Nazi. Poster tersebut bertuliskan "Klose mit uns", yang berarti "Klose bersama kami". Poster tersebut sebenarnya ditujukan sebagai pujian untuk Klose. Namun, moto Nazi "God mit uns", yang berarti Tuhan bersama kami, dan poster fans Lazio itu memiliki huruf S dengan font yang sama dengan logo Schatztafel milik Adolf Hitler. Klose sendiri secara tegas mengutuk keberadaan poster tersebut. Olahraga dan politik tidak bisa disatukan. Saya tidak nyaman dengan sikap itu, katanya. Dan pada tahun 2012 saat melawan Napoli, dia mengaku melakukan handsball kepada wasit di laga melawan Napoli. Atas kejadian tersebut, wasit tidak memberikan peringatan apapun kepada Klose. Bahkan, sang pengadil lapangan hijau tersebut menyalami Klose. Pada Piala Eropa 2012, Jerman harus tersingkir di semifinal saat melawan Italia dengan skor 1-2. Selama 2 tahun berikutnya, dia berusaha keras untuk menjaga kebugaran dan meraih warisan baru di Italia, sambil berjuang mempertahankan tempatnya di tim nasional. Pada 2014, meskipun mengalami 5 kali cedera dan menjalani operasi, Joachim Löw tetap memanggil Klose untuk Piala Dunia keempatnya di usia 36 tahun, yang menjadikannya striker tertua di turnamen itu bersama Didier Drogba. Meskipun Klose diberi kesempatan istirahat pada pertandingan pertama saat Jerman tertinggal melawan Ghana, Löw memutuskan untuk memasukkan Klose. Hanya dalam 76 detik, Klose mencetak gol penyama kedudukan dan rekor gol sepanjang masa pun tercapai. 2 minggu kemudian, ketika Jerman hampir mencapai final, Klose kembali dimainkan sebagai starter untuk pertandingan melawan Brazil. Dalam waktu 23 menit, Klose mencetak gol untuk membawa Jerman unggul 2-0. Ronaldo yang menyaksikan pertandingan dari tribun melihat rekor golnya menguap di tangan Klose, pemain yang dulu dianggap tak layak oleh dunia. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor 7-1 untuk kemenangan Jerman. Saya sangat bangga dengan rekor itu, meskipun rekor ada untuk dipecahkan. Tentu menyenangkan bila bisa memegang rekor tersebut untuk waktu lama, namun saya ikut mendukung seseorang bisa memecahkan rekor tersebut, tutur Klose. Meski Klose tidak bisa membuat perbedaan di final, ketika dirinya digantikan oleh Mario Götze, Klose tetap menunjukkan sikap yang luar biasa, seperti yang dia katakan. Saya memberitahunya bahwa saya yakin dia akan menentukan pertandingan ini. Itu yang saya katakan padanya di ruang ganti. Dan itu yang saya katakan ketika dia masuk. Saya tahu dia akan melakukannya.
Dan 12 tahun setelah Piala Dunia pertamanya, 15 tahun sejak dia berhenti menjadi tukang kayu untuk mengejar impian sepak bola yang semula tidak pernah dia anggap, Klose menatap dadanya dan sebuah medali emas berkilau di sana. Namun Klose yang begitu sederhana kini menjadi abadi. Bahkan Klose juga menjadi top skor sepanjang masa pada ajang sepak bola 4 tahunan itu. Tercatat, Miroslav Klose mengoleksi 16 gol dari 24 pertandingan di Piala Dunia. 2 tahun setelah Piala Dunia, Klose akhirnya pensiun. Selama bermain untuk Lazio, Klose turut mengantarkan Le Aguile meraih 1 gelar, yakni Coppa Italia. Menurut catatan Transfermarkt, Klose telah berhasil mencetak 258 gol dan 134 assist dari 668 pertandingan di level klub. Ia juga sudah menorehkan 71 gol dalam 137 caps bersama timnas Jerman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.